Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Kami akan mempresentasikan materi mengenai teori dan estimasi produksi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dinda Salsabila, NIM 081, akan menjelaskan materi mengenai teori dan estimasi produksi. Yang kedua, Rahmalia, NIM 067, menjelaskan materi mengenai fungsi produksi dengan satu variabel input. Yang ketiga, Fauzia Lidiasari, NIM 201, menjelaskan materi fungsi produksi dengan dua variabel input. Saya, Dinda Salsabila, NIM 081, akan menjelaskan materi mengenai teori dan estimasi produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa. Produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian yang saling berkaitan dengan tujuan untuk memberikan atau menambah nilai suatu barang dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi juga tidak bisa lepas dari proses produksi, karena proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang menggunakan peralatan, sehingga masukan atau input dapat diolah menjadi keluaran atau output, yang berupa barang atau jasa yang akhirnya dapat dijual kepada pelanggan untuk memungkinkan perusahaan memperoleh hasil keuntungan yang diharapkan, dan proses produksi juga meliputi tahapan-tahapan untuk menghasilkan suatu produk. Untuk melakukan kegiatan produksi tentunya diperlukan modal, tenaga manusia, bahkan sumber-sumber alam yang biasa disebut dengan faktor produksi. Faktor produksi adalah hubungan fungsional atau sebab akibat antara input dan output. Dalam hal ini, input sebagai sebab dan variabel bebas, sedangkan output sebagai akibat dan variabel tak bebas. Selain itu, input dikenal dengan faktor-faktor produksi, sedangkan output sebagai jumlah produksi. Dan pengertian teori produksi merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif, terutama menyangkut keputusan yang diambil oleh seorang produsen dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Faktor dan teori produksi digunakan untuk pengambilan keputusan atau mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal, yang nantinya juga akan menghasilkan produk dengan maksimal. Teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi 1. Bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output yang produktivitas tinggi. 2. Bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. 3. Bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Fungsi produksi disimbolkan dengan huruf Q besar yang dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F kurung buka K kali L kali R kali T kurung tutup, yang dimana Q sama dengan quantity, yaitu jumlah barang yang dihasilkan. F sama dengan fungsi, simbol persamaan fungsional. K capital atau modal. L labor atau tenaga kerja. R resource atau sumber daya alam, dan T teknologi. Q adalah output, sedangkan K, L, R, T merupakan input. Besarnya jumlah output yang dihasilkan tergantung dari penggunaan input-input tersebut. Jumlah output dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan penggunaan jumlah input, C atau modal, L tenaga kerja, dan R sumber daya alam, ataupun menggunakan T teknologi. Untuk memperoleh hasil yang efisien, produsen dapat melakukan penggunaan input yang lebih efisien. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling membantu atau saling mempengaruhi, yaitu 1. Berapa output yang harus diproduksi, dan 2. Berapa input yang akan dipergunakan.
saya Rahmalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi dengan satu variabel, di mana fungsi produksi dengan satu variabel ini merupakan persamaan produksi yang hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Jika perusahaan ingin meningkatkan jumlah produksi, maka perusahaan cukup untuk menambah tenaga kerja. Jangka waktu produksi ada jangka pendek dan jangka panjang, di mana jangka pendek adalah jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Kemudian yang kedua ada jangka panjang, suatu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Dan selanjutnya adalah fungsi variabel dengan jangka pendek. Ini meliputi total produk yang merupakan produksi total yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. Pada umumnya total produk dilambangkan dengan TP atau Q. Kemudian yang kedua ada marginal produk, merupakan tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Formulanya sebagai MP kemudian dibagi delta Q, yakni pertambahan produksi total, kemudian dibagi dengan delta L, yakni pertambahan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah produksi rata-rata, merupakan produksi rata-rata yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Formulanya adalah AP atau produksi rata-rata sama dengan Q produksi total dibagi dengan L tenaga kerja. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh fungsi produksi dengan satu input variabel. Sebuah produksi pertanian yang sederhana diperoleh dengan menggunakan berbagai alternatif jumlah tenaga kerja per unit waktu untuk menggarap sebidang tanah yang tetap dan mencatat alternatif output yang dihasilkan per unit waktu. Karena luas tanah yang digunakan itu tetap, maka pengamatan dapat lebih ditekankan untuk melihat hubungan antara jam kerja karyawan dengan jumlah produksi kelapa sawit. Dengan fungsi produksi semacam ini dapat kita ketahui hubungan antara total produk, marginal produk, dan average produk. Berikut adalah tabelnya. Tanah tetap jumlahnya 1, kemudian tenaga kerja terus ditambah yang awal mulanya 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian dapat kita lihat juga produksi totalnya yang awalnya itu 5, kemudian 18, 30 dan seterusnya. Kemudian pada angka tenaga kerja 8 ini total produksi mengalami penurunan. Keadaan ini disebut dengan hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang karena di sini tanah tetap jumlahnya adalah 1. Jika tanah hanya 1 sedangkan tenaga kerja banyak, maka di sini semakin banyak faktor pembagi sedangkan faktor yang dibagi hanya sedikit. Baik, di sini saya Fauzia Lidasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dengan dua input variabel. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya produksi dengan dua input variabel adalah fungsi produksi yang memakai dua input di mana tenaga kerja dan modalnya dua-duanya bersifat variabel atau dapat berubah. Dan biasanya pada teori produksi ini menggunakan periode waktu jangka panjang. Apa sih yang dimaksud dengan periode waktu jangka panjang itu? Periode waktu jangka panjang adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat seluruh input dapat berubah atau bersifat variabel. Dalam analisis produksi dengan dua input variabel ini, kita dapat menggunakan peta atau yang disebut dengan peta isoquant atau grafik isoquant. Grafik isoquant adalah kurva yang menunjukkan seluruh kemungkinan kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Artinya, dalam kurva isoquant ini, kurva akan menunjukkan berapa banyak atau berapa jumlah kombinasi antar output yang menghasilkan output atau unit yang sama. Berikut ini adalah tabel produksi dengan dua input variabel, di mana di dalam tabel memuat output yang dapat dihasilkan untuk berbagai kombinasi input. Input tenaga kerja dimuat pada baris pertama, sedangkan input modal atau mesin pada kolom di sebelah kiri. Setiap entry pada tabel tersebut adalah output maksimum atau efisien secara teknis yang dapat dihasilkan setiap tahun dengan setiap kombinasi tenaga kerja dan mesin atau modal yang digunakan selama setahun.
Sebagai contoh, 4 unit tenaga kerja per tahun dan 2 unit modal atau mesin per tahun menghasilkan 300 makanan per tahun. Sedangkan jika kita membaca setiap barisnya, kita akan melihat bahwa output meningkat seiring dengan bertambahnya input tenaga kerja, sementara input modal atau mesin tidak berubah. Sedangkan jika membaca setiap kolomnya, kita juga melihat bahwa output meningkat seiring dengan bertambahnya input mesin atau modal, sementara input tenaga kerja tidak berubah. Sekian materi yang dapat kami presentasikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.